Apa jadinya jika kita komparasikan helm lokal yang sama-sama karbon? Ini adalah helm terbaik yang diracik oleh para produsen tanah air. Sebelah kiri WB ada RSV FFC21 karbon dan sebelah kanan WB adalah ZX1R karbon. Kita akan komparasi seperti apa sosoknya setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan IWB. Kali ini IWB akan mengajak sampean mengkomparasikan dua helm berbeda. Helm beda produsen, tapi sama-sama keren, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan lah. Kita akan bedah dari fisiknya dulu, Cak. Nah, ini sebagai informasi buat sampean, ini yang sebelah kanan itu adalah milik IWB sendiri. Ini adalah sebuah helm yang dirilis oleh NJS Indonesia. Jadi NJS ini memang saat ini lagi naik daun ya. Bahkan banyak teman-teman yang mengatakan, wah helm goib. Ini saking susahnya bukan karena apa, Cak. IWB sudah sempat sharing dengan NJS sendiri ya, sebagai company yang memang sudah kita percaya memang luar biasa improvisasinya dari bawah sampai sekarang sudah merangkak ke premium, bahwa mereka sebenarnya dari sisi produksi sudah mentok saat ini. Jadi demand-nya memang gede banget, luar biasa. Sampai jos gandos responnya, sehingga permintaan tinggi, ternyata untuk produksinya tidak muber ya. Kita tahu lah ya, gara-gara COVID ya. Jadi COVID yang membuat harus ada pengaturan untuk shiftnya. Jadi itu yang pertama, shift daripada staffnya itu kan ada jaraknya, Cak, nggak boleh ngumpul-ngumpul banget ya. Itu yang WB dapatkan update-nya dari NJS demikian. Nah, sementara yang sebelah kiri ini, Cak. Oh ya, ini sebentar dulu nih. Ini kan sudah dirilis sekitar 4 bulanan kali ya, 3 bulan, 4 bulan. Dan ternyata dilalah tidak beberapa lama. Lah, RSV tiba-tiba jeder rilis yang versi sama karbon. Jadi karbon composite yang bukan hanya pelapisannya, bukan ABS yang dilapis, bukan, tapi adalah karbon, bener-bener karbon kayak ini. Cuma bedanya ini yang fog karbon, yang dilalah sih IWB kok bawa yang fog ya, tapi nggak apa-apa lah kita komparasikan. Sebenarnya paling cakep sih kita Twills karbon aja sebenarnya, sama-sama Twills. Ini Twills kan ya, ini Twills dan ini fog karbon, tapi nggak apa-apa lah berkomparasi shape dan sosoknya. Nah, sementara yang kiri ini adalah yang dirilis oleh RSV helmet, dan kalau kita lihat memang ini baru banget ya, baru banget sekitar sebulanan kira-kira. Dan kalau kita lihat harus IWB akui dari desain keduanya berbeda. Yes, kita lihat dari depan dulu ya. Saman bisa lihat di sini, Cak, dari depan ya, karena ini kamera fokusnya ke muka IWB mulu nih ya, karena mungkin keren gitu ya kali ya. Karena mata IWB kedetek terus, Cak. Nggak apa-apa lah ya, jadi buat gambaran aja. Jadi gini, Cak, untuk yang ini kita bisa lihat ternyata RSV dan NJS itu beda, pendekatannya beda, di mana secara looks kita bisa lihat bahwa untuk NJS itu ternyata lebih tinggi secara looksnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nih, itu ternyata lebih menjulang, Cak. Sementara untuk RSV itu lebih pendek. Oke? Nah, kemudian lagi nih, kemudian sampai begini WB nih, saking membayangkan nih. Kemudian dari sisi depannya, Cak. Nah, di depan ini kan kita lihat bahwa RSV memiliki beberapa exhaust. Nah, kayak gini nih. Ada exhaustnya di depan sini, ada lagi di belakang sini, ada exhaust pula. Jadi memang memaksimalkan namanya pendinginan atau cooling system lah. Ya, karena kan ini harapannya adalah ketika ada kita tuh gerah gitu ya, panas gitu ya. Di luar itu kita panas, untuk biker mungkin kepanasan, itu kita bisa maksimal untuk membuka. Ada exhaustnya di depan, jidat sampean ya, di atas kepala kita ya, di sini ya kan. Bisa dibuka tutup sini, termasuk juga di bagian dagu sini juga ada. Sementara untuk NJS itu juga sama, Cak, memiliki exhaust. Nah, kayak gini nih. Posisinya tapi di belakang sini. Di belakang sini, oke? Sementara di bagian sini dia kosong, nggak ada. Jadi memang kita harus mengandalkan dari belakang sini. Kalau di dagu sama, Cak. Di dagu sama, dimana kita lihat memang di dagu ini sudah ada semacam exhaustnya, kayak gini, kelihatan nggak sampean? Nah, sama. Namun memang beda dibandingkan dengan yang RSV. Untuk yang NJS itu, ini kan ada buka tutupnya nih. Kalau yang untuk yang NJS tidak ada buka tutupnya. Jadi dia memang ngeplong aja, polosan gitu, ngeplong. Nah, kayak gini.
Dia paten gitu ya. Ada kisi-kisi tapi tanpa ada buka tutup. Oke, terus kita sekarang lihat dari sisi shape bawah. Dari shape bawah, nah kayak gini, saya perhatikan. Itu memang untuk yang NJS itu dia gini Cak, dari sininya tuh dia lebih panjang. Jadi memproteksinya tuh memang total gitu ya, dari sini ke bawah sini. Kita bisa lihat dari bagian sininya. Nah ininya nih, dia memang agak panjang gitu ya. Oke, sementara RSV itu dia cenderung agak pendek dia. Jadi memang nge-push ya, maksudnya benar-benar nge-push dari sisi itu tadi sportinya, sport ya. Walaupun konsekuensinya kalau sampean menggunakan helm ini dibandingkan dengan NJS ketika masuk ini agak sulit. Jadi sampean tuh harus effort aja. Tapi kalau udah masuk bleng gitu enak. Tapi gara-gara ini sempit ya, ini kan sempit nih bagian sini karena kan ditarik ke dalam gini biar sporty. Itu sampean harus effortnya untuk masukin kepala rada-rada ya lumayan lah gitu ya. Kalau ini enggak. Kalau untuk yang NJS itu gampang masuknya. Gampang masuknya, keluarnya juga gampang. Nah gitu, oke. Ini gambar buat sampean semuanya nih ya. Oke, itu kita ngomongin yang fungsi nanti aja. Kita jadi melompat-lompat, Cak. Kita sekarang menuju ke yang belakang dulu. Nah, untuk belakang, saya perhatikan di sini. Sampai bisa lihat, nah agak jauh gini lah biar kelihatan. Saya bisa lihat bagaimana berbedanya komposisi kedua helm ini. Yang pertama adalah dari sisi, nah ini dia nih, kayak gini ya. Nih perhatikan aja nih Cak. Nah, oke. Sekarang IWB akan tunjukkan sampean yang NJS ZX-1 R. Nah, kayak gini, oke. Nah, sampean bisa rasakan kan bagaimana sedikit perbedaan dari pendekatan kedua pabrikan. Ini tapi kok kayaknya kalau diginiin, wah entengannya NJS ternyata Cak. Oh enggak juga sih. Bingung juga nih. Tapi kalau secara klaim memang sama-sama 1,2 sampai dengan 1,4 kg. Nah, tapi WB ngangkat, oh samalah ya, perasaan doang ah. Oke, jadi yang ini Cak, ya, yang NJS ZX-1R. Nah, seperti ini. Sporty ya. Tetap sporty. Tapi kayak gini nih. Nah, mantep Wan. Nah, sporty, oke. Sekarang kita bandingkan sama yang RSV. Nah, sampean bisa rasakan nggak dari gambar? Jadi kalau kita komparasi dari sisi shape untuk shell-nya dari samping, Cak, kita harus akui RSV ini memang lebih sporty, Cak. Lebih meruncing-runcing, bener-bener AGV style gimana sih, Cak? Kalau ini, untuk yang ZX-1R, nah, itu memang kalau kita lihat ada rasa-rasa arai gitu. Rada-rada bulky dikit lah. Tapi juga sporty belakangnya tuh lihat nih. Nah, kayak gini nih. Nah, bener nggak? Lihat nggak? Sama terasa kan? Jadi dia runcing tapi agak bulky. Ya rada-rada arai lah gitu lah ya. Rasa arai, kalau ini rasa AGV. Nah, shape-nya ya kita ngomongin shape-nya. Nah, untuk fungsi nanti kita bahas. Nah, kayak gini, oke? Nah, belakangnya sama, Cak. Jadi gara-gara ini lihat nih perbandingannya, posisinya ya. Jadi untuk posisi dari spoilernya pun dia agak tinggi ke atas kalau yang ZX-1R. Oke, kelihatan nggak sih? Nah, biar mata IWB sembunyi nih, biar fokusnya di helm nih. Nah, sementara kalau untuk yang ini, untuk yang RSV, nah kayak gini, ya. Jadi agak rendah posisinya itu. Karena memang ini untuk apa ya, shape-nya tuh bagian sininya tuh agak pendek untuk yang RSV FFC 21 ini. Yes, sekarang kita ke belakang. Belakang ya, kita bandingin yang belakang. Udah, sampai bingung nih. Nah, yang belakang seperti ini, looks-nya, Cak. Nih, lihat nih. Seperti ini looks-nya. Ini yang model memang Fok ini gila, emang ganteng sih yang Fok ini, Cak. Cicak bin Kadal, Cak, ini saking gantengnya ini kalau Fok ini. Kelihatan banget premium gitu ya, Fok ini ya. Nah, sementara yang RSV FFC 21 kayak gini. Nah, ini juga shape-nya tuh wedus jaran tenan ya, saking apik ya, Cak. Nah, sampean mumet pasti, Cak IWB ini gimana sih? Semuanya bagus loh. Memang selera, Cak. Jadi kita nggak bisa berantem di sini. Tergantung selera dan duit sampean aja ini. Bedanya dikit doang sih sebenarnya. Nah, oke, dari sini ya, itu bedanya adalah di bagian mana?
Bedanya tuh ya shape-nya, Cak. Lihat nih. Nah, shape motor nih IWB tak sembunyikan dulu nih, Cak. Nah, kelihatan nggak sampean? Nah, oke. Nah, itu kelihatan tuh. Shape-nya bagaimana, seperti apa ya. Tuh. Jadi kesimpulan IWB adalah, nah, oh ya, di sini juga shell-nya di sini nih. Nah, di sini ini memang agak polos ya untuk yang NJS ZX1R, nggak ada tarikan di sini, nggak ada tarikan di bagian exhaust-nya, nggak ada tarikan mencekung ke dalam. Sementara yang RSV itu ada cekungan ke dalam. Jadi feel-nya sporty gitu ya. Yes, gitu. Nah, kalau untuk dalamnya, Cak ya, dalamnya itu sama-sama sih, lihat nih. Nah, kalau kita lihat, nah ini build quality-nya very good menurut IWB, so good, excellent, excellent untuk harga segitu ya, bagus ya. Sama-sama punya ini ya, dagu chin protector ada di sini. Nah, kalau untuk yang ZX1R, yes, so good, very good, perfect sama. Jadi sama-sama imbang di sini. Nah, tapi kalau untuk ininya, Cak ya, kalau dibandingkan nih, nah ini dari sisi busa-busanya itu ya, covernya itu lebih halus yang NJS. Jadi kalau kita raba di sini tuh di pipi tuh lebih halus yang NJS. Jadi plus minus ya. Jadi komparasi ini akan memberikan gambaran kesampaian dari sisi presisi. Nih, ini dari depan belakang ya. Saya bisa lihat di sini mata IWB sembunyi deh biar ke situ larinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari belakang. Nah, seperti ini. Nah, udah sembunyi dah ke helm nggak itu? Oke. Sementara ini sebelah sana. Yes. Oke. Nah, masuk nggak situ? Fokuskan ke helm. Kayak orang edan, Cak, sesuai, Cak, beneran, Cak. Sembunyi dari kamera piye. Nah, ini kalau kita lihat begini. Secara face to head gitu ya. Susah banget melawannya. Nah, ini dia. Nah, sampean bisa perhatikan bagaimana dari dimensi kedua helm ini, di mana NJS ZX1R itu lebih gede. Ya, cenderung lebih gede dibandingkan dengan RSV yang memang lebih kecil. Shell-nya lebih kecil. Shape-nya lebih kecil, lebih pendek, lebih runcing. Sementara untuk ZX1R itu sedikit lebih gede. Sekarang pertanyaannya, nah, milih mana, Cak IWB antara dua helm ini? Yes, oke. Jadi gini, Cak. Dari pengalaman pribadi ya, tadi sempat nyoba. Keduanya pastinya memiliki kelebihan kekurangan. Kalau sampai mencari sosok helm yang karbon, yang sporty ya, kita nyebutnya yang racing gitu ya. Karakternya kayak AGV gitu ya, yang shape-nya kecil ya. Kepala sampean kalau kecil kan kelihatan ganteng, Cak. Pasti beda kalau gede itu udah kayak karikatur, tau nggak? Jadi ini IWB Seafood yang ini, Cak. Kalau sama cari model ya. Nah, tapi sekali lagi nih, IWB ngerasa kenyamanan pada saat IWB menggunakan first impression aja. Langsung IWB ngerasain bahwa ini lebih nyaman. Jadi feel-nya tuh no pressure lah. Di mana-mana tuh mau di kepala sini itu enak gitu, Cak. Kalau ini IWB ngerasa bagian sini udah kayak ditekan gitu ya. Tekan gitu ya. Jadi ya memang tergantung kepala, cuman kalau dari beberapa opini IWB juga sama Cak Gilkun yang juga jajal, ternyata opini kita sama. Artinya memang secara general, shape kecil itu ganteng secara looks, tapi memang secara fungsi, ya pastinya lebih enak yang model bulky begini ya. Sama nggak usah jauh-jauh, Kang Mas. Bandingin aja sama Arai lah. Arai ku welek, Cak. Kalau bentuknya tuh welek, Cak. IWB nggak suka bener, wong bulat apa? Bentuknya bulat-bulat ya, bunder-bunder ya. Sama pasti banding sama AGV, jauh, Cak. Perhatikan aja bagaimana bulky-nya tuh Arai itu. Tapi kalau saya ngerasain namanya Arai, nyaman, Cak. Asli nyaman. IWB tuh kalau udah pakai Arai gitu, pakai lainnya kayaknya kok kurang enak gitu di kepala tuh. Nah, itu hanya contoh aja. Artinya apa? Desain itu kadang-kala memang mengorbankan namanya kenyamanan. Walaupun tentu nggak terlalu yang ekstrim, enggak lah. Ini kan secara general. Pasti sudah dihitung sama produsen ya. Artinya pressure-nya ya bukan membuat kita tuh pusing, enggak. Artinya ya hanya ya mungkin kok neker gitu aja, tapi ini sih aman. Maksudnya di sininya atau di sininya itu kita ukuran sih memang pasti ya, kita ukuran sesuaikan kepala. Jangan sampai kita ukuran kepala itu terlalu kegedean atau terlalu sempit. Kalau kesempitan mungkin ketat tapi pusing kepala. Sementara kalau terlalu kendor bahaya karena fittingnya itu harus pas.
Sebab kalau ada accident atau ada accident atau crash itu sangat berbahaya kalau kita nggak fit sama kepala. Jadi itu dari pandangan pribadi IWP. Nah, kalau sama nanya bagaimana untuk running, ya nanti kita tunggu saja lagi. IWP kan belum nyoba nih untuk running jarak jauh. Kalau ini sudah pernah nyoba, dan IWP harus katakan bahwa NJS Z1R itu memang very comfort dari opini pribadi, walaupun mungkin perlu diimprove dari sisi noise-nya, sebab masih terasa agak noise ya, di 80 gitu masih agak noise dari suara anginnya gitu ya, mungkin perlu diimprove. Tapi dengan harga 3,5 jutaan ya, yang dipatok itu 3, berapa ini ya? Kalau nggak salah itu berapa kemarin harganya nih? Kalau nggak salah sekitar 3,5 lah ya. Kalau nggak salah demikian, mirip-mirip banget sama ini. Sudah sangat worth untuk dibuy, untuk maksudnya worth to buy. Sudah sangat worth untuk dibuy, untuk dibeli ya. Allah, ngomong belepotan banget sih, busada elah Caca. Sangat semangat ya, Cak. Jadi memang sudah value lah kalau sampai beli ini. Enak, nyaman sekali. Terus juga enteng di kepala. Kalau udah enteng tuh nggak ada pusing-pusingnya, juga sudah ada extendernya di belakang sini. Kalau sampai ingin nambah itu bisa beli juga di NJS. Jadi memang ada plus minus. Sementara ini helm sporty abis ya, bener-bener looksnya AGV ya, AGV banget. Dan memang kalau kita pakai helm ini terasa ganteng, kepala ganteng ya. Walaupun kita naik beat pun ya pasti ganteng lah, Cak. Jangan meremehkan ya. Jadi plus minus lah, artinya itu plus minus, dan kita akan tes lah untuk runningnya seperti apa. Apakah ini juga win noise untuk di 80-an, kita akan tes nanti. Yang jelas kita tunggu saja, IWP akan review bersama semuanya. Nah, jadi itu aja sih, Cak. Kira-kira mungkin untuk review komparasi head to head helm goib. Helm goib. Ini bercanda, Cak. Ini sebutan sampean helm goib. Sama-sama keren, produksi anak bangsa yang kita harus support ya. Satunya NJS Z1R yang memang luar biasa saat ini, booming banget. Bahkan juga sebentar lagi sudah ada helm Kairos Carbon, IWP sudah dapat sounding-soundingnya, kita juga akan review nanti. Dan ini adalah sebuah helm yang juga baru dari RSV. Ini build quality-nya nyaris kita katakan imbang. Oke, jadi itu aja. Monggo kalau sama ada pertanyaan, komen aja di bawah. Mohon maaf kalau mungkin kepanjangan ya, buat teman-teman helmet lover, supaya ini sebagai macam acuan referensi. Tapi kalau sampean penasaran, monggo sampean jajal saja, sampean coba jajal punya teman, bolehlah untuk komparasi apakah apa yang kita rasakan, IWP rasakan sama dengan sampean. Tapi yang pasti semua pengungkapan penuturan ini berdasarkan hati, Cak, ya kan? Berdasarkan kejujuran. Jadi semoga semuanya bisa menjadi referensi lah buat sampean semuanya. Itu aja Kang Mas. Dan seperti biasa, Cak, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sampean sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.